Jangan, jangan sakiti saya. Cepat keluarkan semua uangmu. Baik, tapi jangan sakiti saya. Saya hanya penjaga toko di sini. Black, lepaskan dia. Biarkan dia mengeluarkan semua uangnya. Oke. Mau kemana, Tom? Oh. Lo coba mengkhianati gua. Jawab, Tom! Kenapa lu di sini, Miko? Justru gua yang harus tanya itu. Lo kenapa ada di sini? Ini tempat gua. Jadi lo memilih tempat seperti ini dan bergabung dengan mafia barat. Jadi lo udah tahu. Vincent pasti yang sudah mengatakannya sama lo. Jadi benar. Sebenarnya lo kenapa, Tom? Kenapa lo bergabung dengan mafia barat? Gua dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi gua putuskan kembali bergabung dengan mafia barat. Karena di mafia barat, gua bisa menjadi seorang pemimpin. Apa lo nggak sadar? Dengan kembalinya lo menjadi seorang mafia, itu artinya lo mengkhianati gua. Lo tenang aja. Walaupun gua seorang mafia, gua nggak akan mengusik hidup lo dan yang lainnya. Tetap saja, dengan lo menjadi seorang mafia, itu artinya lo musuh gua, Tom. Terserah lo mau bilang apa. Yang jelas gua suka dengan gua yang sekarang. Tunggu, Tom. Apa lo lupa? Dulu, lo sendiri yang minta gabung bersama gua. Tapi kenapa sekarang lo justru mengkhianati gua? Tentu saja gua ingat. Dan gua menyesal sudah melakukan itu. Bangsat, lo pengkhianat, Tom. Sebaiknya lo pergi dan jangan mengusik gua di sini. Oke, kalau itu pilihan lo. Gua nggak akan memaksa lo untuk terus bersama gua. Jika pilihan lo menjadi seorang mafia, silahkan, Tom. Tapi satu hal yang harus lo tahu, dari dulu gua suka menghabisi mafia. Dan sekarang, gua akan lakukan itu di tempat ini. Thomas lama banget. Kira-kira dia pergi kemana ya? Mau kemanapun itu terserah dia. Apa lo lupa? Dia ketua kita. Gua cuma khawatir aja. Soalnya Thomas pergi udah terlalu lama. Thomas itu kuat. Dia ketua kita. Lo nggak perlu khawatir. Dia pasti baik-baik aja. Emang gua salah kalau gua sebagai anggota khawatir sama ketuanya? Ya, enggak juga sih. Apalagi kita ini kan buronan polisi. Kita nggak bisa sembarangan pergi. Yang jadi buronan kan kita, bukan Thomas. Diam semuanya. Kenapa, Jos? Lo benar. Ini udah nggak wajar. Thomas pergi terlalu lama. Kita cari dia sekarang. Gua bilang juga apa? Kalau gitu ayo kita pergi cari dia. Oke. Kalian mau kemana? Vincent. Dia Vincent dengan kelompoknya. Tapi gua nggak melihat Nico di situ. Gua ada urusan dengan kalian semua. Bukankah lo sudah menolak bergabung lagi dengan kami? Jadi kami nggak mau berurusan sama lo lagi, Vincent. Kalian penyebab Thomas berkhianat dan kembali ke dunia mafia. Jadi gua bersama teman-teman gua akan buat perhitungan dengan kalian semua. Itu sudah jadi pilihan Thomas. Biarkan Thomas menentukan pilihannya. Lo nggak berhak menahannya. Kalau saja kalian gak datang saat itu, semua ini gak akan terjadi. Itulah kenapa gua katakan kalianlah penyebabnya. Sudahlah. Thomas senang bergabung dengan kami daripada bergabung dengan kalian. Sebaiknya kalian pulang aja. Dan gak usah pedulikan Thomas. Brengsek. Bangsat, cari mati lo. Gua gak suka basa-basi. Bangsat.
Thomas, lo bilang lo dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi pertarungan ini mengingatkan lo suatu hal. Lo nggak bisa jadi seorang pemimpin jika masih kalah bertarung melawan gua. Semoga lo sadar akan hal itu. Lepasin gua. Miko, apa kamu baik-baik aja? Polisi. Kenapa bisa ada polisi? Gua sengaja memanggilnya. Kenapa? Kenapa lu tega sama gua? Sampai lu panggil polisi ke sini? Gua sengaja panggil polisi ke sini untuk menangkap lo dan mafia barat lainnya. Dan selanjutnya, gua akan serahkan lo pada polisi. Itu hukuman yang pantas buat lo karena lo coba mengkhianati gua. Miko. Pak Heri, orang ini yang sudah mengambil uang pedagang di pasar. Bawa orang ini dan jebloskan ke penjara. Jangan tangkap saya. Saya nggak mau masuk penjara lagi. Bawa dia, Pak Heri. Baiklah, Miko. Jangan tangkap saya. Miko. Haha, misi selesai. Mafia barat sekarang sudah menjadi mafia geprek. Selanjutnya kita apakan mafia geprek ini? Miko sudah menghubungi Pak Heri untuk datang ke sini dan menangkap mereka. Kita tinggal menunggu Pak Heri datang. Haha, oke lah. Terima kasih, Miko. Kamu bersama teman-teman kamu sudah membantu polisi menangkap para mafia itu. Mereka adalah buronan yang kabur dari penjara. Berkat kamu dan teman-teman kamu, akhirnya mereka tertangkap kembali. Tunggu, Pak Heri. Kenapa? Yang satu ini, Pak Heri jangan membawanya. Miko. Tapi Miko, kamu bilang dia juga harus ditangkap. Aku berubah pikiran. Untuk yang satu ini Pak Heri jangan membawanya. Karena aku sendiri yang akan menghukumnya. Jadi kamu sendiri yang akan menghukumnya. Baiklah, aku sudah sangat percaya denganmu, Miko. Tapi untuk yang lainnya aku akan tetap membawanya. Dan yang satu itu aku tidak akan membawanya. Aku akan serahkan padamu untuk menghukumnya. Terima kasih, Pak Heri. Kalau gitu kami pergi dulu. Iya, Pak Heri. Buah segar, manis dan murah. Ayo cepat beli. Dijamin gak akan menyesal beli buah ini. Ayo cepat-cepat, dibeli buahnya. Saya mau beli buahnya. Ya, boleh. Silahkan. Itu sekilo harganya berapa? Ini murah, 10.000 aja. Tapi yakin itu buahnya manis? Ya jelas manis lah. Bapak nggak lihat yang jualnya juga manis begini. Jadi dijamin buahnya juga manis. Ayo cepat beli. Mau berapa kilo? Ya udah, 1 kilo aja. Elah 1 kilo doang. Emang bapak nggak punya istri di rumah? Ya punya lah. Kalau gitu harus beli 2 kilo. Kalau sekilo mana cukup? Masa istrinya nggak mau dibagi? Ya udah, 2 kilo dah. Nah gitu dong. Tapi anaknya nggak mau dibeliin juga nih. Udah. Saya belum punya anak. Udah, 2 kilo aja. Ya udah, nih 2 Miko, kilo. jadi ini yang lo bilang hukuman buat Thomas? Ya, dia sudah mengambil semua uang pedagang buah itu. Jadi gua menghukumnya dengan cara seperti ini. Hahaha, ketua mafia jualan buah. Hahaha. Semoga Thomas tidak mengulangi kesalahannya. Sejatinya Thomas orang yang baik. Hanya saja keinginannya menjadi seorang pemimpin sudah menutupi hatinya. Gimana? Udah kejual berapa sekarang? Aman aja Be, barusan saya jual 2 kilo. Gampang ini mah. Wah, hebat juga kamu. Terus mana uangnya? Uang? Wah, kurang ajar. Dia belum bayar main pergi aja. Kamu ini gimana? Maaf Be. Hahaha.